Halo guys, kita akan melanjutkan alur cerita Donghua Perfect World versi novel. Setelah sebelumnya Shihao mulai memasuki daerah terlarang, tubuhnya hanya tersisa kerangka putih, dan kenyataan bahwa Ksatria Mayat Hidup adalah seorang wanita muda yang cantik. Bagaimana keseruan Shihao selanjutnya? Langsung saja kita ke alur ceritanya. Shihao bertanya dan menatap kepada Ksatria Mayat Hidup. Jika kamu masih hidup, lalu aku apa? Ini terlalu aneh. Ksatria Mayat Hidup yang memiliki sayap membusuk sekarang menjadi wanita muda yang anggun, penuh kecantikan dan kemudaan, benar-benar mengubah penampilannya. Sementara itu, hanya tersisa tulang pada dirinya. Meskipun tulang putih berkilau, tidak terlihat seram, daging dan darahnya benar-benar lenyap. Tidak lagi terlihat seperti orang yang hidup. Jika aku masih hidup, lalu bagaimana perasaanmu tentang dirimu? Wanita muda itu dengan tenang bertanya, menarik kembali senyumnya. Ada sepasang sayap putih bersih di punggungnya. Sosoknya yang anggun disertai dengan kabut abadi sesuci ini. Ini adalah ilusi, teriak Shihao. Wanita muda itu berjalan ke depan, tidak mengatakan apa-apa, hanya menepuk lengannya dengan ringan. Tulang putih di sana mengeluarkan suara yang jernih dan sangat kokoh. Shihao tercengang. Dia mengulurkan tangannya untuk menyentuh dirinya sendiri. Benar-benar tidak ada perasaan daging dan darah. Jika ini adalah ilusi yang mengaburkan matanya, lalu mungkinkah perasaan sentuhannya juga hilang? Pada saat yang sama, dia merasakan kelembutan tangan wanita muda itu. Itu adalah tubuh daging dan darah sejati. Jangan memprovokasi saya, cepat hancurkan ilusi ini, kata Shihao. Kenyataan ada di hadapanmu, namun kamu menolak untuk mempercayainya. Seseorang akan selalu enggan untuk meninggalkan apa yang telah berlalu, masih terus berlama-lama di pikirannya, ucap wanita yang murni dan cantik ini sambil mendesah lembut. Tunggu, mungkinkah kamu? Tiba-tiba wanita muda itu mundur, menampakkan ekspresi khawatir di wajahnya. Itu karena dia mengingat legenda di sini. Tengkorak di bawah tanah suci itu. Wanita muda itu terkejut. Dia menatap Shihao. Shihao sedikit ketakutan dengan tatapannya yang tiba-tiba sangat bingung. Tubuh wanita itu sedikit bergetar. Hanya setelah sekian lama dia tenang, dia menarik nafas dalam-dalam dan memulihkan ketenangannya. Dia menghasilkan cermin tembaga yang berkilau, menyerahkannya kepada Shihao. Ini adalah artefak berharga yang kuat, tetapi juga berfungsi sebagai cermin. Shihao menerimanya dan melihat ke permukaan. Ada kerangka yang terpantul di dalamnya. Dia membuka rahangnya, diam-diam menatap cermin. Sementara itu, di dalam tengkorak itu ada bulatan cahaya yang berkedip-kedip. Itu adalah nyala api jiwa. Itu tidak pernah padam, terus terbakar dengan fluktuasi kehidupan. Shihao dengan cepat membuang cermin tembaga, menolak untuk mempercayai keadaan saat ini. Ini terlalu tidak masuk akal. Dia akhirnya berubah menjadi kerangka karena suatu alasan. Dia tidak akan percaya ini, bahkan jika dunia itu sendiri runtuh. Apa niatmu membawaku ke sini? Teriak Shihao. Mungkin saya harus mengubah cara bicara saya. Apa yang dilihat belum tentu kebenaran. Itu hanya keinginan yang tidak bisa binasa. Tapi apa yang terlihat mungkin juga merupakan esensi, kata wanita muda itu dengan nada mendalam. Shihao berteriak, jangan beri aku omong kosong ini, jelaskan kepadaku sedikit lebih langsung. Itu karena dia benar-benar sedikit khawatir. Jiwa primordialnya bersinar, merefleksikan dirinya. Memungkinkan dia untuk melihat segalanya dengan jelas, memeriksa dirinya sendiri. Dia memang hanya tengkorak. Dagingnya sudah tidak ada lagi, hanya tinggal tulang. Satu-satunya hal yang beruntung adalah roh primordialnya tidak terluka. Tempat terkutuk macam apa ini? Mengapa hal seperti ini bisa terjadi? Pernahkah Anda mendengar tentang pencapaian raja pemakaman tertentu? Kata wanita muda itu. Di mana saya akan mendengar tentang mereka?
Aku bahkan tidak pernah memasuki wilayah kuburan sebelumnya. Xiao tidak puas. Raja pemakaman itu mengalami kesengsaraan besar. Tubuh dan dao menghilang. Akhirnya terkubur di dalam kuburan. Namun tidak akan pernah tersebar. Daging berubah menjadi kupu-kupu, membumbung tinggi di dunia. Raja pemakaman itu selalu percaya bahwa dia masih hidup, tetapi kupu-kupu itu berterbangan. Suatu hari mendarat di kuburan kuno. Melihat kerangka, pada saat itu, tiba-tiba ia tersesat, bertanya pada dirinya sendiri, siapa itu? Apa itu dirinya? Rambut halus Xiao berdiri tegak. Dia mundur beberapa langkah dan berkata, "Kamu penyihir. Saya selalu berpikir bahwa kamu tidak memiliki emosi. Tapi sekarang, saya merasa kamu cukup licik. Apakah Anda mencoba membuat saya kehilangan arah? Ini tidak mungkin. Hati dao saya keras seperti baja. Apa gunanya saya membodohi Anda? Saat kau masih kupu-kupu, kekuatanku lebih besar darimu. Mampu membunuhmu hanya dengan mengangkat tanganku. Apa gunanya menipu Anda?" Wanita muda itu menggelengkan kepala. Matanya cerdas. Dia melihat ke arah daratan terpencil dan tenang ini. Tidak ada yang lebih nyata dari ini. Ini adalah tanah suci masa lalu dari wilayah pemakaman, mampu mencerminkan esensi bawaan sejati seseorang. Xiao tertawa dingin dan berkata, "Ini benar-benar tidak masuk akal. Apakah Anda mencoba mengatakan bahwa saya adalah raja pemakaman? Dan baru-baru ini saya berubah menjadi kupu-kupu, kembali dan melihat mayat saya sendiri. Sementara itu, sekarang saya tepatnya berada di kuburan besar itu." "Tentu tidak. Kamu bukan raja pemakaman itu, tapi kamu bahkan lebih menakutkan dari dia." Ketika dia berbicara di sini, mata wanita muda itu menjadi cemerlang. Dia menatapnya mendesah dengan heran. "Saya lebih menakutkan dari dia. Mengapa?" tanya Xiao. "Karena ketika mati keinginannya tidak terpencar. Daging hanya berubah menjadi kupu-kupu, masih bisa menjelajahi dunia. Sementara itu, Anda, bahkan setelah kematian, kehendak ilahi Anda tidak tersebar, sulit dipadamkan. Miliaran tahun kemudian, daging Anda berubah menjadi seseorang, sama seperti sebelumnya, masih berjalan di dunia ini," kata wanita muda itu. Suaranya sangat tersentuh. Kata-kata ini jatuh seperti guntur, mengguncang Xiao sampai dia merasa tubuhnya gemetar. Dia tidak bisa membantu, tetapi mengambil langkah untuk mundur. "Jangan mencoba menggoyahkan tekadku. Apakah Anda berpikir saya adalah anak berusia 3 tahun? Seperti aku akan dibodohi dengan mudah." Xiao sekarang ketakutan dan akan menjadi permusuhan. Itu karena apa yang dikatakan wanita muda itu terlalu keterlaluan. Jika apa yang dikatakan itu nyata, maka itu tidak terbayangkan, terlalu mengerikan, sulit baginya untuk menerima. "Kenapa kamu tidak percaya kepadaku? Sebagai keberadaan masa lalu yang tak tertandingi, Anda telah mati. Sekarang hanya keinginan yang belum tersebar, memiliki keinginan yang belum terselesaikan, karenanya Anda terus berkeliaran di dunia ini." Wanita muda itu membawa ekspresi kasihan saat dia melihat Xiao. Xiao tidak bisa berkata-kata, benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Dia ingin membalas, tetapi tubuhnya kekurangan daging, tulangnya seputih salju seperti batu giok, berkilau dan halus. Ketika dia memeriksa dirinya sendiri dengan roh primordialnya, dia menemukan bahwa tubuhnya adalah sekumpulan tulang. "Kenapa kamu tidak percaya padaku? Ini adalah tanah suci. Sebelumnya merupakan tanah kuburan yang tak tertandingi. Itu bisa mencerminkan esensi. Anda harus bangun, biarkan keinginan untuk kembali ke tubuhnya," kata wanita muda itu. Pada saat yang sama, dia terharu dan berkata, "Legenda itu nyata, saya menyaksikan keajaiban." "Keajaiban apa? Ini tidak masuk akal. Saya akan mempertaruhkan semuanya untuk Anda," kata Xiao dengan marah. "Keinginan dari keberadaan yang tak tertandingi tetap stabil, bahkan setelah meninggal. Anda masih tidak mau percaya bahwa Anda mati." Wanita muda itu menghela nafas panjang. Dia menjelaskan lebih lanjut dengan mengatakan, "Sejak Anda datang ke sini, saya menyaksikan seluruh transformasi. Secara pribadi melihat Anda jatuh, berubah menjadi hujan cahaya,
Daging Anda berserakan membuktikan legenda itu. Omong kosong macam apa yang kau katakan? Teriak Shihao dengan marah. Kehendakmu tidak tersebar. Daging masa lalu berubah menjadi tubuh manusia, menjelajahi bumi. Sekarang, mimpi besar itu telah terbangun. Setelah kembali ke negeri sebelumnya, melihat sisa-sisa kerangka Anda, barulah daging berubah menjadi cahaya. Semua esensi sejati terungkap, kata wanita muda itu. Shihao tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia berbalik untuk pergi. Dia tidak ingin tinggal di tempat ini. Saat dia menginjak tanah, suara kakak terdengar. Suara persendian bersentuhan. Ini membuat gila. Sulit baginya untuk menanggungnya. Apa yang sedang terjadi? Tempat terkutuk macam apa yang dia masuki? Semuanya sangat menyeramkan. Dia benar-benar tidak bisa mempercayai kata-kata wanita muda itu. Namun, berbagai tanda semua menunjuk ke arah kata-kata wanita muda itu yang mungkin benar. Apa kau tahu tempat seperti apa ini? Ini adalah salah satu dari 3 tanah suci pengorbanan besar di wilayah pemakaman saya. Itu semua karena keberadaan yang tak tertandingi. Kemudian terkubur di sini, sehingga tempat ini menjadi sangat aneh. Setelah ditinggalkan, semua ksatria mayat hidup mundur. Sekarang saya telah melihat keajaiban, memverifikasi bahwa legenda itu nyata, kata wanita itu. Bagaimana kalau kamu cepat bangun, kata Shihao kehilangan kesabaran. Kaulah yang perlu bangun. Apa yang terkubur di sini adalah sisa-sisa Anda. Banyak ksatria mayat hidup telah mencarinya sebelumnya, tetapi tidak pernah melihatnya. Apalagi menghadapi hal-hal aneh. Sekarang, Anda telah kembali sebagai kupu-kupu. Semuanya terbukti. Lihat, tempat ini hidup kembali, menjadi tanah suci sekali lagi, kata wanita muda itu. Daerah yang tenang ini memang berubah. Beberapa batu raksasa dan benda-benda lain muncul dari dalam tanah. Potongan demi potongan, mereka bahkan lebih megah dari pegunungan. Terlalu besar dan megah. Ada banyak karakter kuno yang diukir di bebatuan raksasa ini, dan tidak terbaca. Itu kamu, itu pasti kamu. Lihat rekaman ini. Mereka dengan jelas menjelaskan alasannya. Hanya ketika reinkarnasi kupu-kupu Anda kembali, tempat ini akan hidup kembali, kata wanita muda itu sambil berteriak. Shihao benar-benar sedikit tercengang, karena kuburan di sekitarnya terus-menerus terbelah. Monumen raksasa muncul satu demi satu, menjulang ke awan, semuanya melengkung dengan aura Dao yang hebat. Jenis aura Dao ini terlalu menakutkan, tak tertandingi, hanya mampu menekan keabadian dan iblis surga. Pada awalnya, saya merasa mungkin ada kemungkinan besar reinkarnasi kupu-kupu Anda kembali, tapi saya tidak terlalu mempercayainya, masih tidak terlalu memperdulikannya. Namun sekarang, ada buktinya. Astaga, saya menyaksikan legenda. Wanita muda itu berteriak menjadi semakin bersemangat. Tanah suci legendaris ini telah hidup kembali. Pasti akan ada perubahan mengejutkan di surga. Ekspresi Shihao menjadi benar-benar kosong, benar-benar seperti seorang ksatria mayat hidup. Dia merasa pusing, membawa terlalu banyak pertanyaan. Selanjutnya, seolah-olah dalam keadaan linglung, dia seperti telah mendengar seseorang memanggilnya. Huang, jiwa telah kembali, biarkan saja dirimu dibangun kembali. Seseorang menangis jelas sangat patah hati. Shihao yakin ini bukan ilusi. Dia benar-benar mendengar ini. Siapa yang mengutukku? Dia sangat marah, tidak percaya bahwa dia mati selama ini. Wanita muda itu pertama-tama membungkuk dan kemudian dia terkejut menatap ke kejauhan. Di batas cakrawala wilayah pemakaman ini, ada hamparan kabur. Itu terbelah, sungai waktu mengalir, kabut kekacauan primer melonjak. Apa ini? Shihao bingung. Surga berubah, wanita muda itu benar-benar gemetar. Apa perubahan surga itu? Shihao tidak mengerti. Karena kebangkitan kembali tanah suci, bahkan langit dan bumi di sini mengalami perubahan yang mengejutkan. Sungai panjang waktu mungkin telah robek dalam sekejap, mengungkapkan orang-orang dan peristiwa yang biasanya tidak muncul. Berdasarkan apa yang dikatakan wanita muda itu, tanah suci ini tidak terbayangkan. Saat itu dihidupkan kembali, itu akan memicu perubahan surga. Mungkin itu akan memungkinkan seseorang untuk melihat gerbang masa depan atau era berlalu.
Oke guys, sampai di sini dulu ceritanya. Kita lanjutkan ke episode selanjutnya. Jangan lupa like, share, and subscribe guys. See you.